Kalangan menanggapi jalannya rapat Komisi 3 dengan Jaksa Agung kemarin. Permintaan Komisi 3 untuk menghentikan kasus Setia Novanto bila tidak ada titik terang dianggap berlebihan. Bahkan anggota Komisi 3 Ruhut Sitompul meminta Komisi 3 untuk tidak melakukan intervensi dalam kasus Setia Novanto. Enggak lihat kepolisian, kejaksaan dan KPK kaitan dengan kasus Setia Novanto. Mungkin ini karena lembaga politik banyak bukan orang hukum kayak saya. Jadi ngomong jablak aja, kan begitu. Kenapa saya bilang mereka kerjasama? Waktu dikatakan ini tindak pidana umum, awalnya polisi bekerja. Tapi oh bukan, ini khusus kejaksaan bekerja. Ini kan kerjasama yang baik. Ya, begitu juga KPK mensuplai data-data kaitan dengan permufakatan jahat itu. Jadi fungsi kita legislasi, budgeting dan pengawasan, saya mohon, ngerti nggak? Janganlah intervensi mitra kita. Ini nggak baik. Proses di MKD sudah selesai, untuk apa lagi Komisi 3 terlibat? Karena MKD sudah memutus objek laporan dugaan pelanggaran etik dan terbukti melanggar etik. Kalau kemudian terbukti melanggar etik, kok tiba-tiba lagi ada anggota Komisi 3 yang juga anggota MKD menyebutkan untuk menutup kasus ini. Ini kan sesat cara berpikir. Permintaannya berlebihan. Permintaannya berlebihan, tidak sesuai dengan kewenangannya dan kontraproduktif dengan apa yang diputuskan di MKD itu sendiri. Dasarnya apa mereka menyetopnya? Kecuali mereka membuat bukti-bukti hukum yang mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Lah yang bersangkutan dipanggil aja belum kok, dikonfirmasi belum kok. Kok tiba-tiba kita katakan di stop. Yang pasti itu kan di MKD sudah dinyatakan bersalah. Apa tidak cukup bagi Komisi 3? Pernyataan bersalah itu menjadi sinyal bahwa kasus ini benar adanya. Nah, cuma kan sekarang yang dilihat apakah ada unsur pidananya atau tidak kan? Unsur unsur etik pada penyalahgunaan etiknya udah ada. Nah, sekarang orang mau melihat kepada unsur pidananya apakah ada atau tidak gitu. Nah, sekarang tinggal dibuktikan, makanya dipanggil. Nah, kalau yang bersangkutan nggak pernah mau datang ya bagaimana memutuskan perkaranya ya atau tidak gitu. Ya, ini harus jalan terus ya, itu pertama. Nah yang kedua, DPR ini jangan begitu. Kalau udah menyangkut kawan-kawan mereka sigapnya minta ampun. Yang mereka mestinya harus pikirkan tuh Indonesia, bukan kawan. Jangan direduksi ya, jabatan mereka, kewenangan mereka, hanya untuk mengurusi kawan-kawan mereka gitu loh. Ya, ini kan sebagian dari rangkaian agenda politik KMP ya, bahwa kita tahu bahwa KMP itu sudah mulai tulang punggung KMP itu sudah mulai lemah, Golkar dan lain-lain sebagainya, termasuk di internalnya sudah tidak terlalu kuat. Nah, ketika ini memang ada agenda seperti itu, ada terbawa aroma politisnya begitu, karena Gerindra keluar dari kasus Mobile X ini, bahwa menurut mereka ada Jaksa Agung tidak bisa dianggap, tetapi saya mengatakan bahwa Jaksa Agung nggak usah takut kalau memang ini ditemukan ada sinyal-sinyal harus dilakukan penyelidikan tuntas bahwa kasus ini memang ada kaitannya murni persoalan hukum gitu, tidak ada kaitannya dengan aroma politis, bahwa ini memang harus diselesaikan. Nah, Gerakan Anti Korupsi atau GAK menyayangkan sikap Komisi 3 anggota DPR RI yang mencecar Jaksa Agung HM Prasetyo terkait penyelidikan kasus pemufakatan jahat Setia Novanto saat rapat kerja yang digelar pada Selasa kemarin. Gerakan Anti Korupsi atau GAK menilai Komisi 3 berlebihan dalam bersikap saat rapat kerja dengan Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Koordinator GAK Rudi Johannes mengatakan anggota DPR seakan mencari kesalahan Jaksa Agung HM Prasetyo dengan menuduh ada unsur politis dalam penanganan hukum tersebut. Rudi menyebut bahwa secara prinsip Kejaksaan Agung memang memiliki wewenang untuk menyeret Setia Novanto ke ranah hukum, terlebih karena penyidik Kejaksaan telah mengantongi bukti yang kuat untuk menjerat Novanto. Kalau kita lihat kemarin mereka itu menyecar Jaksa Agung, itu kalau nggak salah dari pemanggilan Jaksa Agung terhadap Novanto ya, untuk hadir. Pertama, pada awalnya sih memang Jaksa Agung tidak punya kewenangan memaksa, karena Novanto itu belum ada kasus yang artinya jadi keputusan. Tapi kan begitu ada keputusan politik
bahwa dia oleh MKD dinyatakan memang ada melanggar etik penengah, berarti keputusan politiknya sudah diselesaikan oleh DPR, sekarang mengarah kepada keputusan hukum. Jadi Jaksa Agung itu memang punya hak dan wewenang tanggung jawab untuk meningkatkan, panggil dia dalam kapasitasnya, kasus ini masuk kepada penyelidikan Jaksa Agung. Jadi harus dipanggil kalau dia nggak datang dipanggil 2 kali, kemudian 3, kalau sudah dipanggil karena kasus hukum, bisa ada unsur paksa untuk manggil.